Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Budi. Saya seorang pustakawan di Perpustakaan Stikas Pindausara Bali. Halo rekan-rekan mahasiswa. Di sini saya akan memberikan cara atau tutorial bagaimana upload file di repository. Pertama-tama, rekan-rekan mahasiswa membuka link di www.repository.binausarabali.ac.id. Sebelum rekan-rekan mahasiswa upload filenya, persiapkan dulu data sebagai berikut. Baik rekan-rekan mahasiswa, inilah file yang harus dipersiapkan sebelum rekan-rekan upload di website repository-nya. Di sini ada 8 file yang harus dipersiapkan. Mari saya jelaskan pertama. Inilah file yang pertama. Rama ini adalah kepanjangan dari repository akademik mahasiswa. Kemudian Rama underscore kode. Oke, sebelum dilanjutkan, ini adalah kode program studi yang berdasarkan standar Kemenristek Dikti yang ada di contoh yang saya gunakan adalah kode dari program studi ilmu keperawatan. Ini adalah kode program studi underscore NIM mahasiswa. NIM mahasiswa yang akan upload di repository. Underscore ini adalah NIDN pembimbing 1, underscore NIDN pembimbing 2, underscore 01, underscore front, underscore ref. Data ini yang dimaksud adalah file skripsi dari cover sampai halaman Romawi plus daftar pustaka. Ini adalah dari gabungan tersebut menjadikan satu file yang berbentuk PDF. Seperti itu. Lanjut yang kedua, nama filenya sama, kemudian diganti 02. 02 ini bermaksud adalah satu file yang di bab 2. File skripsi yang rekan-rekan mahasiswa buat. Itu. Lanjut yang nomor 3, sama yang kedua, yang ini adalah bab 3, bab 4, bab 5. Setiap file ini dipecah-pecah dalam bentuk PDF. Kemudian bab 6, ini adalah daftar pustaka dalam satu file. Kemudian bab 7, lampiran dijadikan satu file. Jadi dipecah-pecah rekan-rekan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah pecahan skripsi dari rekan-rekan mahasiswa yang saya sebutkan tadi. Kemudian ditambah lagi satu, ini adalah file skripsi dari awal sampai akhir yang full text. Seperti itu. Jangan lupa ini semua bentuknya dalam bentuk PDF. Seperti itu rekan-rekan mahasiswa. Dan pastikan juga skripsi rekan-rekan sudah terisi tanda tangan yang di-scan seperti saya contoh berikut ini. Ya, seperti ini. Dalam lampiran sudah ditandatangan dan dicap oleh prodi, di-scan jadikan satu. Dan tanda tangan lembar kepastian penelitian juga diisikan tanda tangan dan berupa scanan seperti itu. Baik, lanjut di website repository-nya. Sebelum rekan-rekan mahasiswa mengupload, rekan-rekan mahasiswa harus membuat akun terlebih dahulu. Caranya dipilih create account. Rekan-rekan mahasiswa buat di sini titelnya Mr. atau Mrs. Mr. jika dia laki-laki, Mrs. jika dia perempuan. Kemudian nama, kemudian email address, harus menggunakan email yang aktif. Username dan buat passwordnya di sini.
Nanti jika sudah sukses akan dikirimkan via email dan bisa langsung mengupload filenya. Oke, saya memberikan tutorial uploadnya dulu. Inilah tampilan ketika rekan-rekan mahasiswa sudah sukses membuat account-nya. Ini tampilannya. Di sini pertama kali yang dipilih adalah new item. Di sini ada beberapa pilihan dalam upload-nya, artikel, book section, monograph, dan lain-lain. Karena ini upload skripsi, maka yang dipilih adalah menu tesis. Next. Inilah menu untuk browse filenya. Lalu pilih browse. Nah, di sini rekan-rekan mahasiswa upload semua. Upload satu persatu file yang sudah dibuat tadi, yang dipersiapkan tadi. Baik, inilah file yang sudah terupload. Seperti ini tampilannya. Kemudian kita edit. Masih di file upload. Kita edit satu-satu, pilih di show option. Sebelah sini. Yang nomor 1, yang 01 front ref. Show option. Kontennya adalah exception. Nah, yang nomor 1 ini adalah halaman cover dengan referensi, kita pilih visible to anyone. Kenapa demikian? Karena inilah yang bisa dilihat oleh semua orang yang mengakses file repository ini. Hanya cover sampai Romawi plus daftar pustaka yang hanya bisa dilihat oleh semua orang. Seperti itu. Lisensinya adalah Common Domain Creative Commons Public Domain Dedication. Rekan-rekan mahasiswa pilih yang ini. Kemudian bahasanya pilih Indonesia. Karena ini skripsinya dalam bahasa Indonesia, kita pilih Indonesia. Jadi nanti satu-satu kita edit ke-8 filenya. Di sini sudah kita update metadata. Oke, kita lanjut di nomor 2. Kurang lebih sama dengan yang di atas. Untuk kontennya, accept version. Nah, untuk nomor 2, 3, selanjutnya nomor 2 sampai nomor terakhir, di visible-nya kita pilih di repository stop only. Khusus hanya yang nomor 1 saja yang kita berikan akses untuk orang-orang melihat dari skripsi yang dibuat oleh rekan-rekan mahasiswa. Demikian. Karena kita ada batasi untuk privasi dari suatu penelitian. Seperti itu. Lisensinya sama, kita pilih di Public Domain Dedication, bahasa juga sama. 2, 3, 4, 5 sama. Oke, kita langsung saja ke nomor 6. Di khusus nomor 6, di sini adalah bagian referensi atau daftar pustaka. Di konten nomor 6 ini berbeda dengan yang lain, yaitu karena yang lain itu accept version, maka nomor 6 ini adalah bibliografi. Karena dia adalah daftar pustaka, seperti itu. Selainnya sama, visible to repository stop only, tulisannya Creative Commons Public Domain Dedication, bahasa juga sama Indonesia. Jangan lupa untuk update metadatanya. Oke. Yang lainnya kurang lebih sama. Hanya berbeda ya adalah nomor 1 dan nomor 6. Seperti itu. Oke, next. Di details. Inilah tampilan details dari repository. Nah, di titelnya
rekan-rekan mahasiswa tulis judul dari penelitian skripsi atau tugas akhir yang rekan-rekan mahasiswa buat. Contoh, saya buat contoh saja. Di sini A seperti itu. Hanya contoh saja. Kemudian abstrak, nanti rekan-rekan mahasiswa copy paste abstrak rekan-rekan mahasiswa di sini. Kemudian pilihan tesis type-nya adalah diploma. Kemudian di tesis name-nya, di sini pilihannya ada 2, karena di kampus kita cuma ada 2 pilihan. Nomor pilihan magisternya kita abaikan saja. Ini tinggal pilihan ahli madya dan sarjana. Karena tadi saya menggunakan contoh dari keperawatan, maka di sini adalah sarjana. Nah, creators-nya di sini adalah saya menggunakan contoh nama saya sendiri. Nama saya adalah Inyoman Tri Budi Udayana. Di sini saya membuat nama. Nah, untuk namanya kita menggunakan seperti daftar pustaka. Yang seperti apa, nama yang belakang ditaruh di depan. Contohnya adalah, karena nama saya Inyoman Tri Budi Udayana, contohnya adalah Udayana Inyoman Tri Budi. Nah, ini menggunakan huruf kapital. Mohon maaf sebelum saya jelaskan, menggunakan huruf kapital. Nama belakang taruh di depan, nama depan dan tengah ditaruh di sini. Kemudian name. Nah, untuk name kita dimulai dengan kata name. C berapa? Misalnya contoh ini saya menggunakan contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti itu. Untuk name. Itu kurang lebih. Corporate creators-nya diabaikan saja. Oke, untuk di menu kontributor, contribution ini adalah nama pembimbing 1 dan pembimbing 2. Nah, untuk menu pembimbing satunya kita pakai thesis advisor 1. Kemudian sesuaikan dengan pembimbing pertama. Misalnya kita memberikan contoh Prihandani. Saya memberikan contoh adalah Ibu Shirley, karena namanya Gusti Ayu Agung Srina Prihandani, makanya kita tulis Prihandani I Gusti. Kita singkat saja seperti yang dia pakai nama di ininya, Sherlina. Nah, seperti ini. Nama belakangnya kita taruh di depan seperti nama pembuat tadi yang di atas. Ini sesuaikan INDN-nya. Ininya saya contoh saja INDN-nya. Nah, untuk INDN kita mulai dengan kata NIDN seperti biasa. NIDN, kemudian dibuat NIDN-nya di sini. Nomor INDN-nya seperti itu. Kemudian tesis advisor 2, yaitu adalah pembimbing 2. Ini saya contoh berikan namanya Pak Panji, misalnya namanya Dewa Panji Pradipta, kemudian di sini Pradipta Dewa Agung Gede Panji. Nah, sesuaikan NIDA-nya di sini. Nah, contohnya seperti ini. Oke, lanjut di divisionnya. Karena kita di bidang kesehatan, kita pilih Faculty of Medicine, Health and Life Science, School of Medicine. Di Fakultas Kesehatan, seperti itu. Lalu di public details-nya, yang pertama di status unpublished, kita pilih ini. Kemudian ini adalah tanggal rekan-rekan mahasiswa sidang. Tanggal sidang, misalnya tahun 2021, bulan Mei atau Januari misalnya, saya berikan contoh Januari, tanggalnya tanggal 31 gitu contoh. Kemudian the type-nya adalah completion. Kemudian institution-nya adalah Universitas Minusara Bali. Departemen. Nah, untuk departemen di sini kita buat kita sesuaikan dengan jurusan dari rekan-rekan mahasiswa. Ini adalah saya pakai contoh dari
jurusan ilmu keperawatan. Maka penulisannya adalah kode prodi kapital 1420, kode prodi yang sudah saya share sebelumnya, pagar ilmu underscore keperawatan. Nanti sesuaikan saja dengan jurusan yang rekan-rekan mahasiswa tempuh, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Lalu di nomor page-nya inilah jumlah halaman dari skripsi yang rekan-rekan buat. Misalnya contoh halamannya ada 100. Nah, sini buat 100. Lalu ini dilewatkan, lalu langsung ke reference. Di sini di copy paste saja semua daftar pustaka yang ada di skripsi rekan-rekan mahasiswa. Copy paste di sini, ya di sini, itu contoh. Lalu uncontrolled keyword. Uncontrolled keyword ini adalah kata kunci di abstrak yang ada dalam skripsi rekan-rekan mahasiswa. Kode kuncinya di sini di copy paste atau diisi saja di sini. Lalu next, sudah di bagian detailnya sudah, tinggal di next. Nah, lalu dilanjut di subject. Di sini rekan-rekan mahasiswa pilih subjek yang sesuai dengan tema judul skripsi yang rekan-rekan mahasiswa buat. Nah, karena kita di bidang kesehatan, kita pilih di medicine. Di sini dipilih sesuai dengan tema atau subjek yang rekan-rekan buat. Nah, misalnya saya berikan contoh di nursing atau di ginekologi atau obstetrik. Nah, misalnya contohnya ini. Nah, jika sudah memiliki subjek, lalu di next. Nah, untuk custom, di file custom ini, kita kembali lagi isi NIM dari rekan-rekan mahasiswa. Contohnya NIM, ya, kita berikan contoh saja. NIDN nomor 1, NIDN nomor 1, yaitu NIDN pembimbing 1. Ini hanya contoh saja. Yang kedua, NIDN pembimbing 2. Kemudian kode prodi kita samakan sebelumnya yang di file details. Karena saya memakai contoh ilmu keperawatan, maka saya pilih ini. Next. Nah, inilah tampilan deposit yang terakhir. Inilah tampilan terakhir dalam upload repository. Jika sudah selesai semuanya, bisa dipilih deposit the item now. Oke, inilah tampilan tampilan di menu utama ketika rekan-rekan sudah upload file repository-nya. Nah, inilah status itemnya adalah under review. Jika statusnya masih under review, berarti file dari rekan-rekan belum selesai direview oleh petugas perpustakaan. Mari kita lihat contoh ketika sudah direview seperti ini. Inilah tampilan dari repository rekan-rekan mahasiswa yang sudah direview. Jika statusnya adalah live archive, berarti repository dari rekan-rekan sudah benar dan sudah selesai direview seperti itu. Nah, jika sudah selesai, jika sudah tampilan seperti ini, maka bisa di screenshot lalu di print, kemudian diperlihatkan di perpustakaan bahwa sudah selesai di review. Seperti itu. Mungkin itu saja tutorial dari upload file repository. Jika ada yang belum dimengerti, bisa tanya langsung ke perpustakaan atau bisa telepon ke nomor saya Nyoman Budi, petugas perpustakaan Stikas Bino Sarabali. Terima kasih.